Perkenalkan, nama saya Edmundus Antonius Pinangkaan, biasa dipanggil Adi. Jadi jauh memang ya, dia punya panggilan hari-hari dengan nama asli. Cuma ada DP kisah sendiri, panjang kalau mau cerita. Saya ada dalam keluarga Pinangkaan Pongo, istri saya Dita Baby Pongo. Kami dikaruniai 3 orang anak, Eugenia Jessa Pietro, Eunike Jocelyn Cecilia, dan Eucelo Joseph Vicenzo. Untuk saat ini, saya dipercayakan menjadi Ketua Wilayah Rohani Santo Thomas Becket periode 2021 sampai dengan 2024. Menjadi Ketua Wilayah Rohani sebenarnya satu hal yang baru bagi saya. Karena kalau mau flashback dulu-dulu, kita ini kehidupan waktu sebelum menikah itu jauh dari namanya kehidupan organisasi gereja. Jauh. Walaupun orang tua almarhum mama papa itu aktif sekali di gereja. Orang pokoknya semua organisasi itu dari dulu masih bilang lingkungan sampai ke stasi, paroki, kaum bapa, WKRI itu mama almarhum mama papa itu aktif sekali. Sementara kita ini anak yang kalau organisasi gereja jarang sekali ikut. Kalau bilang masuk gereja rajin, memang kehidupan menggereja, kehidupan dalam iman Katolik itu masih berjalan bagus. Cuma dalam sosialisasi untuk organisasi gereja itu jarang. Makanya ketika terpilih jadi Ketua Wilayah Rohani, kita sendiri mau bilang kaget. Kaget dengan apa yang dipilih umat, walaupun sebenarnya kita feeling suka sana. Karena sebelumnya kita di kepengurusan yang lalu itu jadi wakil ketua. Semuanya nak berharap, tapi terpilih. Ya karena so dipilih, so masuk nama ke pastor, so jadi keluar SK, ya diterima karena ini mungkin itu pekerjaan yang Tuhan berikan buat saya. Karena kalau bilang mau aktif di wilayah, nanti sesudah menikah baru mulai aktif. Karena kebetulan istri dari jemaat Gemim menikah, ikut dengan saya masuk di gereja Katolik. Ya mau tidak mau sebagai kepala keluarga kan mesti bawa itu istri, mengenalkan inilah kehidupan umat Katolik yang ada. Paling tidak mulai dari dia punya komunitas basis, ikut aktif di wilayah rohani. Karena kalau nyanda cuma mau hari-hari dibilang rupa biasa aja, yang penting ada masuk gereja, kalau cuma hidup di rumah, hidup di kerja, susah memang. Terus ketika menjadi ketua wilayah, kebetulan kita bisa dibilang umat awal yang ada di GPI. Jadi tinggal di GPI dari 2008, sementara wilayah rohani Thomas Becket terbentuk tahun 2011. Jadi kalau itu umat-umat awal di GPI itu palingnya enggak orang kenal, hampir semua kenal. Baku kenal, walau kadang baku kenal muka saja, nama kadang baku lupa, tapi baku tahu, baku kenal. Jadi DP keadaan khususnya untuk wilayah rohani Thomas Becket ya sudah tahu ini umat seperti ini, seperti itu. Kemudian masuk lagi ada umat baru sampai dari embrio wilayah rohani pertama melahirkan wilayah rohani yang baru. Paling tidak sudah mengetahui karakter umat-umat yang ada. Jadi mau bilang susahnya tidak susah sebenarnya ketika menjadi ketua wilayah rohani. Yang DP susah kalau orang dari diri sendiri yang bawa susah. Jadi santai-santai karena ini pelayanan. Semenjak saya berhenti kerja,
kita permohonan Pak Tuhan, Tuhan tolong kasih kerja baru, pekerjaan formal maksudnya. Pada akhirnya mungkin ini pekerjaan yang Tuhan kasih buat saya, bekerja di ladang Tuhan, jadi pelayan untuk sementara. Mungkin jawabannya Tuhan, kerja dulu di sini, layani dulu umat, layani dulu gereja, dan ya terima saja dengan keadaan sukacita. Karena kalau orang mau pikir susah, ya pasti akan dibawa susah. Kalau mau pikir sulit, pasti akan jadi sulit. Karena semua itu dari pola pikir, dari mindset. Karena kalau permainan pikiran dibawa ke hal-hal yang sulit, maka akan jadi sulit. Kalau dibawa ke hal-hal yang mudah, ya pasti akan jadi mudah. Yang agak membuat agak membuat ada beban sedikit, karena bilang di Thomas Becket. Orang bilang Thomas Becket kalau di GPI Jos, Pak, top lah, apa segala macam yang bagus-bagus dan. Cuma ya mesti diamini, walaupun kita tahu itu keadaan wilayah rohani itu sebenarnya seperti apa. Mungkin umat-umat wilayah lain yang, kalau Thomas Becket kok sudah jago, Thomas Becket kok hebat, kok kalau ada ini gampang Thomas Becket, mau cari dana, mau apa gampang. Walaupun sebenarnya dari kulit luar terlihat seperti itu. Cuma kalau dalamnya belum tentu juga, karena banyak masalah sebenarnya. Tiap wilayah rohani pasti punya masalah, termasuk dengan wilayah rohani Thomas Becket. Cuma kalau masalah itu dibawa berlarut-larut, ya tentu susah. Dan untungnya di Thomas Becket masalahnya bukan masalah-masalah krusial, masalah-masalah mendalam. Karena kalau sudah mendalam sampai ada terkotak-kotak ini umat, nah itu yang bahaya. Nantinya mau jadi perpecahan toh. Dan sudah bukan jadi satu komunitas basis, karena sudah ada perpecahan, kemungkinan muncul persaingan tidak sehat. Ya intinya wilayah rohaninya yang tidak jadi bagus, yang tidak jadi baik. Nah kalau masalah-masalah pasti ada. Sama dengan pepatah bilang, air beriak tanda tak dalam. Jadi kalau ada riak-riak kecil di wilayah rohani, berarti itu ada dinamika di dalamnya. Dan kalau ada masalah, ya disampaikan, bukan disimpang. Karena kalau mau simpang-simpang, sakinya tuh di sini orangnya tuh berat. Nanti semua baku ada tuh like or dislike, orang bilang. Nah, kita nggak suka pengana, kita nggak suka pengana. Termasuk ke diri saya sendiri mungkin, karena sebagai ketua. Karena kita sadar saat dipilih umat, nggak semua umat pilih Pak kita. Nggak semua umat mau kita yang jadi ketua. Tapi karena orang bilang suara terbanyak, ya mau nggak mau harus seperti itu. Dan untungnya umat di wilayah rohani Thomas Becket dengan segala macam latar belakang, pekerjaan, suku, dan lain-lain, semua itu mau menerima dan mau mengupayakan kebersamaan, mau memberi diri, walaupun memang belum semua. Itu DP masalah, belum semua. Untuk ya sama mungkin dengan wilayah-wilayah rohani lain, untuk pertemuan umat kadang cuma sedikit. Ada yang belum tergerak hati mau datang untuk ikut kegiatan yang diprogramkan, mau kemana-kemana. Kadang juga ada yang tidak mau ikut. Cuman ya kalau orang mau bawa secara negatif, ini keluarga ini begini, keluarga ini, ya jadi susah. Biarkanlah mereka seperti itu. Lagi pula secara pribadi, ketika saya jadi ketua ini, kita bukan sifat orang yang suka memaksa. Nggak mau paksa, mesti mau ikut, mesti begini, enggak. Biarkanlah itu berjalan seperti apa adanya, karena kita selalu berpikir setiap keluarga yang ada pasti kalau dia merasa dia sebagai umat Katolik,
pasti suatu saat dia akan kembali. I'll be back to my home, begitu. Saya akan kembali ke rumah saya. Dan sebagai umat Katolik, setelah keluarga, rumah dia adalah wilayah rohani tentunya. Suatu saat pasti dia akan kembali, di mana tempat mereka merasa diterima, di mana mereka dibutuhkan dan membutuhkan. Jadi tidak ada ceritanya mau paksa-paksa, karena kalau mau paksa justru akan membuat orang Manado bilang mau jadi pastiu, kurang ada panggil-panggil, belum ada waktu. Jadi saya dan beserta pengurus-pengurus lain yang membantu saya, ya biarkanlah itu berjalan seperti apa adanya, karena 2-3 orang berkumpul pasti Tuhan hadir. Dan apapun yang terjadi, ini wilayah rohani pasti tidak mau mati. Pasti akan terus berkembang, menunjukkan yang terbaik apa yang bisa orang berikan untuk paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, dan tentunya berikan untuk Tuhan. Kalau selain itu, kalau bilang masalah-masalah ya banyak. Contoh kecil kalau kita bisa bilang di sini, partisipasi umat, misalnya untuk memberikan diri bersih gereja, DP contoh. Susah sekali. Terakhir orang tugas kebersihan yang bersih cuma keluarga saya, istri dan kakak dan anak-anak. Kita tunggu umat, nggak ada yang datang. Ya mau bagaimana? Mau marah ke umat? Nggak boleh, karena mungkin ada urusan lain, atau mungkin lupa walaupun so taruh pengumuman di grup. Cuma itu dinamika. Kalau orang bawa dengan hati yang kesal, hati yang marah, orang yang tanggung sendiri, sakit sendiri. Cuma ya, kan ada orang lain yang melihat, kenapa Thomas Becket cuma ini, kenapa cuma, padahal secara keseluruhan kalau orang, Thomas Becket kan mantap, orang bilang begitu. Nah, memang kondisi seperti ini sudah sering dialami semenjak dulu kita jadi umat. Dari tahun 2011 saat Thomas Becket terbentuk. Itu masalah-masalah kalau orang Manado bilang, so calana tua kuat. So biasa, cuman ya kebiasaan itu yang mungkin perlu dikikis pelan-pelan supaya ada kesadaran umat, karena kebersamaan yang semua wilayah rohani pasti bilang, orang selalu harus mengutamakan kebersamaan. Tidak ada artinya itu kalau bersama-sama kalau tidak ada sesuatu yang bisa dihasilkan. Kebersamaan akan jadi kalau ada hasil, ada yang bisa kita tampilkan dari kebersamaan. Bukan berarti kumpul sama-sama, kelar pulang. Berkegiatan sama-sama, selesai pulang. Enggak, pasti mesti ada, paling tidak menambahkan satu nilai dalam perbendaharaan iman. Ketika kita bersama, kita mungkin dalam peribadatan, mungkin dalam kunjungan sosial, orang akan melihat ada satu ketambahan, baik dari secara pribadi masing-masing umat, dengan keluarga, maupun dalam komunitas basis gerejanya itu sendiri, di wilayah rohani sendiri. Kegiatan pasti secara rutin, kegiatan pertemuan umat, ibadat sabda, dan pertemuan pendalaman iman, itu pasti ada. Dan mungkin harapannya ke depan, karena ini program kita lebih khususkan ke anak-anak, ke Sekami dan ke Sekami dan remaja, Sekar Kang. Iya, karena program itu kita khususkan ke situ, tapi tidak disatukan dengan program DPP, tidak jalannya kan. Harapan kami ke depannya, tahun yang akan datang itu boleh jalan, karena ini akan menumbuhkan pertumbuhan iman bagi generasi yang akan datang, yang tentunya jadi penerus bagi wilayah rohani.
Terus terakhir program yang direncanakan itu baru-baru dilaksanakan adalah bakti sosial Anjang Sana ke panti asuhan yang dirangkaikan dengan wisata rohani. Nah itu juga tidak sesuai target memang untuk umat, karena orang harapkan ada sekitar 60-70% umat yang terlibat, tapi kondisinya cuma sekitar 40-an persen. Cuma ya kembali lagi tidak apa-apa, karena sudah seperti itulah kondisinya. Dan saya yakini bahwa ketika umat lain melihat dokumentasi, maka pasti pikir kedepannya pasti akan bergabung. Mungkin ada kesempatan ini belum sempat, nah kedepannya pasti akan diupayakan untuk sempat. Mau siapa lagi yang akan bekerja kalau bukan orang umat? Dan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, saya selalu sampaikan kepada umat dan pengurus, orang kerja bersama. Jangan cuman 1-2 orang yang kerja. Walaupun memang ada dibuat tim kerja. Karena sistem saya ketika memimpin selalu seperti itu. Selalu mendelegasikan tugas. Karena kalau semua ketua mau bikin sendiri, sakit itu kepala, sakit itu ontak. Orang bilang. Jadi ya didelegasikan sambil memantau. Tuh jadi ada PIC-nya untuk siapa yang mau bikin ini. Maksudnya supaya pengurus ataupun umat yang jadi PIC itu sudah mulai melatih diri untuk bekerja, menjalani tugas pelayanan seperti ini. Karena kalau tidak, kedepannya kalau tak pilih misalnya periode jadi ketua, semua bingung. Alangkah lebih baiknya belajar dari sekarang. Karena itu yang kita timba pengalaman dari kepengurusan yang lalu. Saat kita jadi wakil ketua, memang banyak tugas yang didelegasikan oleh ketua periode lalu, Ibu Ellen, kepada saya pribadi sebagai ketua. Nah, untuk bekerja makanya selalu kita bawa enjoy. Jangan pikir-pikir susah. Dalam memimpin umat ya dibawa enjoy. Yang penting coba ikut prinsip Ki Hajar Dewantara, Kang. Pepatah Jawa, Mas koreksi kalau salah, itu Imah dia mangun karso, ingat sosung tulodo, tuturi handayani. Nah, selalu kita berpikir begitu kalau mau jadi pemimpin. Ada di belakang untuk mendorong, ada di bersama-sama di samping untuk berjalan bersama, dan ada di depan untuk menjadi pengarah. Jadi seperti itu. Makanya selalu mengupayakan kalau ada kegiatan besar, ada PIC-nya, delegasi, jangan mau bikin sendiri. Karena bikin sakit kepala kalau cuma sendiri. Hidup begini susah, apalagi dengan kondisi pandemi, kalau kerja sendiri, sebentar lagi umat bilang, ketualinya nak percaya patur. Jadi lebih baik ya dilakukan, dikasih delegasi supaya belajar. Perlahan-lahan umat belajar, perlahan-lahan umat mampu mengenali seperti inilah tugas pelayanan. Karena kalau orang tidak mulai dari sekarang itu susah. Kapan lagi mau jadi? Kayaknya secara pribadi dalam diri kita selalu bilang untuk mengerjakan sesuatu harus mulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Jadi 3 kali mulai. Karena kalau sesudah kita merencanakan dan melakukan dalam diri, baru kita sampaikan ke umat. Seperti inilah orang yang harus orang lakukan seperti ini. Jadi syukur, puji Tuhan, Thomas Becket masih solid sampai sekarang ini dengan jumlah KK lumayan besar. Ada sekarang sudah terdaftar 35 KK. Banyak, jumlah jiwa itu di lebih dari 110, termasuk anak-anak. Ini suatu wilayah yang besar, walaupun dia punya teritorialnya tidak besar sebenarnya. Karena memang banyak, karena ada itu satu rumah, ada 3 keluarga, makanya banyak. Dan dengan kondisi umat yang
latar belakang berbeda, ya orang mudah-mudahan boleh tetap menyatukan visi wilayah rohani bisa disatukan, kemudian diselaraskan dengan visi dari paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Juara umum nih ceritanya. Nah, itu dia juara umum. Itu. Jadi kegiatan untuk pesta pelindung paroki Bunda Teresa. Sebenarnya tidak ada persiapan khusus, itu bisa dibilang saat kegiatan memulai baru orang bergerak. Jadi boleh bilang tiba masa, tiba akal. Tidak ada persiapan khusus. Saat sudah memulai baru orang mau merencanakan. Nah, sebelum merencanakan dalam waktu yang singkat, ya kita langsung bilang harus bikin tim kerja, harus ada penanggung jawab. Jadi penanggung jawab umum ditentukan, kemudian penanggung jawab bidang olahraga, penanggung jawab bidang kesenian dan kerohanian ditentukan. Tari kreatif siapa nih? Tari kreatif itu tuh sebenarnya tuh dia cerita yang mau ikut sebenarnya itu remaja putri atau dan ibu-ibu. Cuma susah sekali mau kumpul. Nah, makanya bercerita dengan koordinator kesenian kan itu masuk. Loh, Ibu Ansia, dia bilang, bapak-bapak juga yang turun. Karena kalau nggak mau ikut, ya karena turun kesepakatan dari awal, Thomas Becket mesti ikut semua. Karena kalau nggak mau partisipasi, siapa lagi yang mau ikut? Jadi Thomas Becket dari awal bilang, mesti ikut semua. Bilang bapak-bapak aja. Ya tolongnya bapak-bapak yang ada itu bilang, sudah maju, pantang mundur, siapa takut. Tuh, ya, dari awal saya bilang, sudah, yang penting ikut dan menghibur. Ya orang tujuan 5 orang itu tampil, itu untuk menghibur umat. Apalagi, memang, saya bilang, kalau boleh tampil terakhir Jo. Tapi bilang, sudah bisa rubah itu undian, tuh, mesti tampil pertama. Ya sudah, tidak apa-apa tampil pertama. Itu tujuan untuk menghibur. Dan memang tercapai. Oh, yang menghibur. Oh, dia pastor yang jalan tertawa pun tertawa dari dia itu. Cuma tertawa. Iya, ya berpartisipasi karena dengan membuat orang tertawa berarti kan ada kebahagiaan. Oh, orang senang melihat, mungkin lihat itu lucunya, lihat aneh-anehnya, tapi nah itulah salah satu bentuk apresiasi buat umat paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Orang ini, wilayah rohani ini sudah jadi satu keluarga. So, mau kemana lagi orang mau berlabuh kalau bukan ke wilayah rohani? Karena kalau di wilayah rohani mau langsung ke paroki, pasti paroki bilang, balik ulang ke wilayah. Kalau dari keluarga, ada kan wilayah yang tidak boleh langsung. Nah itu, ini tuh orang punya tempat berlabuh. Sama seperti tadi yang saya sampaikan, pasti akan kembali ke rumah. Nah sebagai umat Katolik, sesudah keluarga orang punya rumah adalah wilayah rohani tentunya. Itu harapan saya untuk umat di wilayah rohani Santo Thomas Becket. Dan untuk di paroki, ya pastinya tuh harapan supaya itu umat ya lebih mengutamakan pemberian diri dan selalu siap untuk berkorban. Mau korban apapun itu, waktu, uang, tenaga, harus selalu siap. Mungkin juga kalau boleh ambil satu petikan dari pelindung wilayah rohani kami itu Santo Thomas Becket, bahwa rupa yang ada sengaja waktu kita bikin kaos wilayah kita tulis di situ untuk Kristus dan gerejanya. Secara umum itu kita mau supaya umat sadar bahwa ketika kita hidup dalam satu komunitas, kita harus siap memberi diri untuk Kristus dan untuk gereja. Karena kalau sudah
100% memberi diri, pasti ada hal baik yang akan Tuhan berikan buat orang. Karena memang dalam zaman ini harus pintar bagi waktu dengan pekerjaan formal, dengan pelayanan. Cuman bagaimana orang bisa melakukan itu, balancingnya bagaimana, ya itu kembali ke pribadi. Kalau orang rasa cukup, ya sudah. Kalau orang rasa puas, ya jangan dulu. Karena jangan pernah merasa puas dalam pelayanan. Mau melayani itu tidak akan pernah ada batasnya. Dalam hidup selalu melayani. Karena orang makhluk sosial. Manusia makhluk sosial. Kalau cuma mau sendiri, kalau cuma di keluarga, yang mau bergaul, tidak akan ada artinya sebagai seorang manusia. Dari lubuk hati paling dalam, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat wilayah rohani Santo Thomas Becket. Karena tanpa umat, tidak ada wilayah rohani. Karena tanpa kerelaan umat, wilayah rohani tidak akan berjalan dengan baik. Karena ini satu organisasi, satu komunitas basis dalam gereja. Jadi topangan umat lewat tenaga, materi, doa, itu sangat-sangat berarti secara pribadi buat diri saya. Karena apalah itu ketua kalau tidak ada umat. Saya jadi ketua cuman untuk mengarahkan saja. Ini pekerjaan yang tidak dibayar, tapi ada upah yang besar menanti kita. Karena mau jadi ketua wilayah rohani ini bukan pekerjaan yang kita ada lamar, bukan pekerjaan yang buat bukan pekerjaan yang saya lamar untuk didapatkan, tapi pekerjaan yang dianugerahkan Tuhan untuk kita kerjakan. Jadi ya diterima dengan senang hati dan dijalankan dengan sukacita. Akan muncul berkat-berkat yang mengalir dari Tuhan, apapun itu, lewat orang lain tentunya, ataupun berkat langsung dari Tuhan, pasti akan ada. Kayaknya mungkin ya bagi kita hanya menjalani dengan sukacita. Karena terus terang kita ini orang emosional. Termasuk emosional. Dan kalau nak suka menyimpan sesuatu, makanya mungkin dikenal mungkin kalau pertemuan di paroki ketua yang paling banyak bicara itu kan. Banyak bicara. Karena bagi kita menyuarakan kebenaran itu walaupun menyakitkan, ya harus disampaikan. Kalau memberikan kritik, memberikan argumen, memberikan masukan untuk kebaikan umat, untuk kebaikan gereja, ya harus disampaikan. Walaupun menyakitkan bagi orang yang dengar, ataupun menyakitkan bagi diri kita sendiri. Tapi harus disampaikan. Jangan pernah menyimpan kebenaran. Karena itu justru akan merusak tatanan yang sudah ada. Jadi ya mungkin seperti itu yang bisa saya share malam ini. Terima kasih buat semuanya. Sekali lagi kembali buat umat Thomas Becket, buat Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, dan tentunya buat tim Komsos yang meliput bincang-bincang, meliput apa yang saya utarakan pada malam hari ini. Saya yakin kalau kita bekerja dan terus dengan membawa nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Dan kalau sudah memberikan yang terbaik, tanpa kita harapkan pasti ada hasil yang terbaik pula. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi.
Indonesia